Bank Indonesia kembali merilis paket kebijakan baru untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Paket ini menjadi bagian dari paket kebijakan pertama yang dirilis pada tanggal 9 September lalu. Stabilitas nilai tukar rupiah menjadi fokus Bank Indonesia dalam paket kebijakannya yang dirilis kemarin. Maklum, tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar makin tinggi diterpa faktor eksternal, mulai dari penundaan keputusan Bank Sentral Amerika Serikat hingga pelemahan ekonomi Tiongkok. Terhitung sejak awal tahun hingga bulan September lalu, rupiah sudah terdepresiasi lebih dari 18%. Terjun dari level 12.400 per dolar ke level 14.700 per dolar. Depresiasi rupiah tersebut mengancam stabilitas makroekonomi dan struktur perekonomian. BI merilis kebijakan yang diharapkan bisa menyeimbangkan penawaran dan permintaan falas. Pilar pertama fokus pada stabilitas nilai tukar rupiah. BI melakukan intervensi di pasar forward untuk mengurangi tekanan di pasar spot. Pilar kedua memperkuat likuiditas rupiah dengan menerbitkan sertifikat deposito Bank Indonesia atau SDBI 3 bulan dan reverse repo SBN dengan tenor 2 minggu. Penerbitan instrumen operasi pasar terbuka tersebut untuk menyerap likuiditas sehingga bergeser ke instrumen yang bertenor lebih panjang. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Aditya Suara mengaku intervensi diperlukan karena di pasar spot lebih banyak permintaan dolar. Nah, sehingga memang diperlukan tambahan supply di pasar falas, baik itu di spot maupun itu di forward. Nah, Bank Indonesia akan ikut masuk di pasar forward, ya. Jadi sebagai supply forward. Nah, customer dan bank didorong masuk juga di pasar forward terkait yang kebijakan pelonggaran yang 1 juta menjadi 5 juta forward tanpa underlying, plus perluasan definisi underlying yang bisa memasukkan deposito sebagai dokumen underlying. Sementara, pilar ketiga, BI memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan falas. Caranya, menguatkan kebijakan untuk mengelola pasokan dan permintaan falas di pasar forward dengan meningkatkan threshold forward jual yang wajib menggunakan underlying aset dari semula 1 juta dolar menjadi 5 juta dolar per transaksi per nasabah, dan memperluas underlying khusus forward jual. Yang baru, BI juga menerbitkan surat berharga Bank Indonesia falas. Cara selanjutnya, menurunkan holding period SBI 1 bulan menjadi 1 minggu untuk menarik arus modal asing masuk. Selain itu, BI juga memberikan insentif pengurangan pajak bunga deposito atau DHE ke para eksportir seperti yang sudah dijelaskan Menteri Keuangan sebelumnya. Dan terakhir, BI mendorong transparansi dan meningkatkan ketersediaan informasi atas penggunaan devisa dengan memperkuat lalu lintas devisa atau LLD. Paket tersebut akan disinergikan dengan paket kebijakan milik pemerintah dan diharapkan bisa efektif mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Aisyah Miadinar, Dede Rianto, Metro TV.